SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu bangun di pagi hari ini dan dapat melakukan salat subuh di masjid yang berbarokah ini. Karena seandainya bukan karena kekuatan maupun hidayah dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, bisa jadi kita mungkin sekarang masih enak-enak tidur di rumah, ya. Maka dari itu ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri, ya. Keistiqomahan kita bisa sholat di pagi hari ini merupakan sebuah nikmat yang patut disyukuri. Terlebih sholat subuh, ya, yang mana sholat subuh ini merupakan salah satu tanda orang itu terjangkit nifak atau tidak, ya. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan sholat terberat bagi kaum munafikin itu adalah sholat isya dan sholat subuh, ya. Jadi alhamdulillah atas nikmat dari Allah Azza wa Jalla kita masih bisa bangun untuk menunaikan sholat subuh, ya. Dalam sebuah peribahasa atau masal Arab, ya, dikatakan ada salah seorang anak yang bertanya ke bapaknya, ya, wahai bapakku, kenapa kok waktu subuh itu kok hawanya seger sekali, ya, beda sama waktu-waktu lain, ya. Ini cuman permisalan aja, ya, atau peribahasa, bukan hadis dan sebagainya. Jadi anaknya tanya, kenapa kok waktu subuh itu beda dengan waktu-waktu lain, yaitu udaranya lebih sejuk, lebih seger, ya. Maka kata bapaknya, karena pada waktu subuh itu tidak ada nafasnya orang munafik, ya. Orang munafik masih pada tidur dan mereka tidak ikut berada di sekitar kita, insya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama membahas tentang masalah istiqomah, ya. Istiqomah sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, bahkan mungkin kita yang laki-laki setiap Jumat mungkin sering mendengar, ya, takwa, istiqomah dan lain sebagainya, ya. Dan ini merupakan sebuah perkataan yang mudah untuk diucapkan, tapi realisasinya butuh perjuangan, ya. Istiqomah itu sendiri artinya adalah luzumu ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang berusaha untuk selalu mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, haitsu la yajiduka haitsu nahaka, yang mana tatkala mereka melarangmu itu kali engkau tidak didapati di antara barisan orang-orang yang melakukan larangan tersebut, ya. Jadi ketika Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu, pas dicek ternyata kita nggak termasuk di antara orang-orang yang melakukan hal terlarang. Nah, ini istiqomah, ya. Wala yafqiduka haitsu amaraka. Begitu pula tatkala syariat memerintahkan sesuatu kepada kita, ketika dicek ternyata kita termasuk orang-orang yang melakukan perintah tersebut, ya. Ini arti dari istiqomah. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak, ya. Wahai Rasulullah SAW, berikanlah atau nasihatilah aku, berikanlah aku sebuah perkataan yang mana aku nggak bakal tanya sesuatu ini kecuali kepadamu saja ya Rasulullah. Ini menunjukkan dia pengen dikasih nasihat khusus, ya, yang mana aku nggak bakal tanya ke orang lain nasihat ini, ya. Maka Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan sebuah perkataan yang sangat simpel, ya. Apa kata beliau? Ini hadisnya ada dalam hadis Arba'in, ya, hadis Arba'in nomor ke-21, ya. Kata beliau, qul amantu billahi tsumastaqim, ya. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Itu sudah cukup, ya. Kita masuk Islam, istiqomah itu insya Allah sudah menjadi jalan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, ya. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana diperintahkan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu, ya. Nanti insyaallah kita akan ketahui bahwasanya termasuk di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk lebih istiqomah itu adalah as-suhbah as-salihah, ya, atau teman yang baik, ya. Contohnya dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomah bersama orang-orang yang bertaubat, ya. Jadi teman yang baik, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik, ini salah satu faktor penting dalam menjaga keistiqomahan seseorang, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang mana ayat ini merupakan ayat yang sangat menjelaskan keutamaan yang besar bagi orang yang istiqomah. Nanti insya Allah kita akan bahas, yaitu ayatnya mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb kami, ya, kemudian mereka istiqomah, berusaha melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang, maka nanti ketika mereka sakaratul maut, malaikat akan turun kepada mereka, ya. Ketika orang lain pas sakaratul maut merasakan ketakutan yang luar biasa, merasakan keputusasaan karena dia sudah tahu dan nggak mungkin taubat, nggak mungkin melakukan amal kebaikan, ya. Tapi beda dengan orang yang istiqomah. Jadi kalau kita baca, Pak, hadis tentang ruh itu gimana dicabut, itu hadisnya sangat bagus sekali, ya. Itu kita baca insya Allah imannya nambah itu, ya. Jadi di situ disebutkan ketika ruh itu akan dicabut, itu malaikat akan turun dan duduk di atau akan berada sebatas mata kita memandang, ya. Jadi mata kita memandang, di situ malaikat isinya. Kalau orang yang beriman, orang yang istiqomah, itu yang turun malaikatnya pakai baju putih, ya. Kemudian bajunya bagus, kemudian wangi, ya. Nah, sedangkan orang yang tidak beriman, ya, maka sebaliknya, ya, tatkala dia sakaratul maut, itu yang datang adalah malaikat dengan wujud yang mengerikan, ya. Pakai baju yang kasar, ya, bawa kain kafannya, kain kafan yang sangat kasar, ya, kain wol yang sangat kasar itu, ya, kain goni dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Dalam sebuah hadis disebutkan kain yang sangat kasar. Nah, tatkala orang lain itu sangat ketakutan ketika sakaratul maut, ya, orang-orang yang istiqomah justru dikasih kabar gembira, ya. Kata malaikat tersebut, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak usah takut dan enggak usah sedih, ya. Kalian akan menuju tempat yang menyenangkan, ya. Jadi ini merupakan sebuah keutamaan bagi orang yang istiqomah, ya. Dan istiqomah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla itu terletak di 3 tempat, ya. Yang pertama adalah istiqomah di dalam niat kita, ya, alias kita selalu berusaha untuk selalu ikhlas, ya. Jadi ikhlas itu suatu hal yang memang tidak mudah tapi bisa dilatih, ya. Jadi dan ini pentingnya orang harus selalu tajdidun niyah. Tajdidun niyah itu niatnya diupdate, ya. Setiap mau melakukan suatu ibadah dicek dulu. Kira-kira saya duduk subuh ini di majelis ini niatnya apa ya? Oh, niatnya biar dimudahkan masuk surga. Oh, berarti aman insya Allah, ya. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu dicek niatnya. Karena sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alattu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah dibandingkan niat, ya. Kenapa? Karena niat itu ada di dalam hati. Hati itu bahasa Arabnya apa? Qalbun, ya. Qalbun itu kan dari kata qallaba yuqallibu, artinya bolak-balik, ya. Li'annaha tataqallabu alayya. Karena niat itu tidak pasti gitu, ya. Jadi tidak ajak seperti itu. Kadang ada keinginan duniawi, kadang seperti ini, ya. Itu pentingnya kita harus selalu mengupdate niat kita, ya. Dicek lagi niatnya seperti itu. Jadi itu yang pertama, kita harus istiqomah dalam niat kita. Yang kedua yaitu dalam perkataan kita, ya. Kalau memang kita berusaha atau hendaknya kita berusaha untuk selalu
tidaklah mengatakan kecuali hal yang baik, ya. Perkataan yang baik itu ada dua macam, para jemaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, baik dari segi zatnya itu sendiri, ya. Contohnya apa? Zikir, ya. Apalagi tasbih, baca Al-Quran, itu kan secara zat perkataannya itu baik, ya. Amal ma'ruf nahi mungkar, ya. Yang kedua, baik dari segi sebab yang lain, ya. Jadi kalau bahasa Arabnya itu yang pertama khairun li dzatihi, yang kedua khairun li ghairihi, ya, atau laisa li dzatihi. Yang kedua contohnya seperti misalnya kayak basa-basi, ya. Misalnya kita baru ketemu teman, misalnya di kendaraan atau di suatu tempat. Kalau kita diem aja, ini kan agak kering gitu ya. Jadi nuansa atau suasananya itu nggak enak. Nah, terus kita basa-basi misalnya kaifahal, ya, gimana kabarnya, dari mana, ya, ada yang bisa dibantu. Ini secara hukum asal perkataan seperti ini hukumnya apa, Pak? Gimana kabarnya, terus dari mana, itu hukum asalnya apa? Hukumnya apa? Mubah, ya kan? Boleh gitu loh. Maksudnya ketika orang mengucapkan seperti itu, ya nggak dapat pahala dan nggak dapat dosa. Ya. Beda kalau seperti ngaji, zikir, ya, itu ngomong aja udah dapat pahala gitu loh. Tapi kalau kayak perkataan seperti tadi, ini pada hukum asalnya ya perkataan mubah. Ya. Kayak kita tanya kabar, dari mana, mau kemana. Tapi karena kita niatkan untuk memasukkan rasa nyaman ke saudara kita, ya, maka ini bisa jadi bernilai ibadah, ya. Jadi ketika kita ketemu saudara atau teman atau orang asing mungkin, ya, kita bisa basa-basi seperti itu, ya, dalam rangka memasukkan kenyamanan atau kesenangan di hati saudara kita. Ini salah satunya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut, ya. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, berkata baik itu ada dua ini. Taib, itu jadi istiqomah dalam perkataan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu istiqomah dalam perilaku atau perbuatan, ya. Kita berusaha untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dunia maupun akhirat, dan kita meninggalkan hal-hal. Jadi kita meninggalkan bukan hanya hal-hal yang dilarang, bahkan kalau bisa kita pun meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, istiqomah ini ada dua tingkatan, ya. Jadi kayak kita sekolah itu kan ada SD, SMP, SMA. Nah, kalau istiqomah ini ada dua derajat atau dua tingkatan. Tingkatan yang paling dasar ini adalah as-sabatu 'ala tauhid, ya, yaitu orang konsisten dan istiqomah dalam ketauhid, ya, ketauhidan atau keimanan, ya. Jadi orang dia bisa dari awal dia lahir atau dari awal dia masuk Islam, kemudian sampai akhir hayat dia wafat dalam keadaan Islam, ini berarti dia istiqomah di atas tauhid, ya, tidak melakukan syirik dan lain sebagainya. Ini tingkatan yang paling dasar. Jadi hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ya, terkadang mungkin namanya manusia mesti kadang salah, ya, nggak ada manusia yang maksum, nggak ada. Tapi ini adalah tingkatan yang paling dasar, yaitu orang istiqomah dalam tauhid, ya. Jadi sampai wafat dia tetap dalam keadaan Islam dan tidak melakukan kesyirikan, ya. Tingkatan yang selanjutnya, kalau orang sudah bisa istiqomah di atas tauhid, tingkatan yang selanjutnya adalah luzumul awamir wan nawahi, yaitu dia berusaha untuk melakukan seluruh perintah, entah itu wajib, entah itu sunnah, ya. Dan dia juga berusaha meninggalkan seluruh larangan, entah itu sifatnya haram ataupun makruh. Ini tingkatannya sudah di atas dari yang pertama, ya. Jadi kalau yang pertama ini hanya ya yang basic lah, ya. Jadi selama dia masih dalam keadaan Islam, kemudian juga tidak melakukan syirik dan kemudian sampai wafat seperti itu, alhamdulillah, ya. Tapi kalau dia bisa naik ke tingkat yang selanjutnya, yaitu dia berusaha melakukan seluruh perintah tanpa tanya ini hukumnya apa, ya, semuanya dilakukan dan meninggalkan seluruh larangan, maka ini dia sudah naik ke tingkat yang selanjutnya. Jadi
bertahap ya. Kita coba tauhid di atas istiqomah di atas tauhid dulu. Kalau dirasa sudah mulai paham dan mengerti tentang tauhid, kita naik ke tingkat yang selanjutnya seperti itu. Taib, maksudnya jangan kebalik ya. Jadi kita jelaskan seperti ini, jangan kebalik. Jangan dia melakukan hal-hal yang tingkatan kedua tadi ya. Dia dilihat ya sholat, dia dilihat ya zakat ya. Tapi tingkatan pertamanya aja belum sempurna, alias masih ada bolongnya ya. Tauhidnya belum benar, waliyazubillah terkadang melakukan syirik. Nah, jadi ini menunjukkan akan pentingnya tauhid, baru kemudian hal-hal yang lainnya. Dan orang yang tidak istiqomah itu termasuk sifatnya orang munafikin ya. Jadi orang munafikin itu sifatnya pelin-pelan ya. Jadi enggak teguh gitu loh, enggak istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-143, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula ya. Orang munafik itu sifatnya pelin-pelan ya. Mereka tidak ke kaum muslimin la ilaha ula wa la ilaha ula ya. Jadi mereka itu secara zohir enggak kelihatan kalau ikut kaum muslimin, tapi secara zohir juga mereka kelihatan enggak ikut apa? Orang kafir ya. Makanya sebagian ulama bilang orang munafik ini lebih susah diperanginya ya. Karena mereka berada di dalam satu selimut dengan kita ya. Jadi secara zohir itu enggak kelihatan kalau kaum muslimin ya selalu menyerang Islam, menjelek-jelekkan Islam ya. Tapi secara zahir pula kalau dicek oh ya Islam gitu, pas dilihat datanya gitu kan. Jadi ini termasuk sifatnya orang munafikin ya. Jadi dengan kita istiqomah berarti kita insya Allah berusaha untuk terhindar dari sifat nifak ya. Dan sifat nifak ini merupakan termasuk sifat yang bahaya, yang mana kalau diteruskan waliyazubillah khawatirnya bisa nifak akbar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ya. Orang munafik itu di keraknya api neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan istiqomah itu pun juga merupakan karomah yang paling tinggi ya. Jadi jangan sampai jangan sampai kita salah berpikir ya. Jangan sampai salah mindset ya. Namanya karomah itu identik dengan orang yang bisa terbang ya, orang yang bisa jalan di air, orang yang enggak makan 1 pekan ya, orang yang bisa diem enggak ngapa-ngapain, nah, karomah ini ya. Atau bisa menyembuhkan orang sakit misalnya ya. Padahal kata para ulama, karomah yang paling mulia ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'zamul karamat luzumul istiqamah ya. Karomah yang paling mulia orang itu bisa istiqomah ya. Jadi kalau ada orang dia alhamdulillah selalu sholat tepat waktu ya, selalu semangat ke masjid, akhlaknya baik ya, kemudian juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan, loh ini dia wali ini ya, wali yang paling tinggi. Maksudnya karomah ini karomah yang paling tinggi seperti itu ya, istiqomah ya. Jadi a'zamul karamat luzumu al istiqomah. Karomat yang paling tinggi ini adalah dia bisa istiqomah ya. Jadi bisa jadi itu termasuk wali yang sesungguhnya gitu loh ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dan tatkala kita berusaha untuk istiqomah itu bukan berarti terus enggak mungkin melakukan dosa ya. Jadi bukan berarti maksudnya orang istiqomah itu enggak pernah melakukan dosa sama sekali, bukan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita lihat dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh ya. Istiqomahlah kalian semua dan wastaghfiruh. Apa wastaghfiruh artinya? Istighfar, ya kan? Habis istiqomah disuruh istighfar, ya. Kira-kira ada apa ini? Ya. Jadi Allah itu kalau berbicara pasti penuh hikmah, ya. Dan para ulama mencoba mencari hikmahnya. Kira-kira apa ini? Kok setelah Allah memerintahkan istiqomah, kok habis itu disuruh istighfar? Kenapa? Istighfar itu kan identik dengan apa?
Habis melakukan dosa, ini habis istiqomah masa suruh istighfar, ya kan? Nah, maka para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk istiqomah. Habis itu kita diperintahkan untuk istighfar karena Allah tahu namanya manusia itu nggak ada yang lurus terus gitu loh ya. Maksudnya 100% habis itu nggak pernah melakukan kejelekan, nggak ada ya. Jadi ya terkadang agak tergelincir ya, sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu Allah perintahkan setelah seseorang mencoba untuk istiqomah diperintahkan untuk beristighfar ya. Dan Rasulullah SAW pun juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah itu tiba-tiba beliau bilang apa? Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah dilakukan. Nah ini disuruh bertakwa, terus tiba-tiba beliau ngomong, kalau kamu melakukan keburukan, maka lakukanlah kebaikan setelahnya. Ya, ini juga termasuk salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya bukan menjadi sebuah syarat istiqomah orang itu habis itu nggak pernah melakukan dosa, bukan. Ya, jadi melakukan kesalahan itu suatu hal yang wajar ya, sebagaimana sebuah hadis yang kita semua sudah hafal ya, kullu bani adam khata' ya, setiap manusia itu khata', pakai tasdid, itu artinya sering melakukan kesalahan. Tapi orang yang baik ya, wa khairul khata'in at-tawwabun, habis melakukan kesalahan langsung dia bertaubat ya. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu. Ya, istiqomahlah kalian dan kalian nggak bakal bisa. Jadi ahsa yuhsi itu artinya menghitung. Ya, di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Di antaranya artinya adalah kamu itu nggak bakal bisa sempurna 100% melakukan kebaikan dan ketaatan. Ya, jadi itu arti dari kata tuhsu wala tuhsu. Ya, istiqomahlah kalian dan kalian nggak mungkin bisa 100% full istiqomah ya. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Sebagian yang lain menafsirkan yaitu walan tuhsu itu artinya adalah kalian tidak akan bisa menghitung pahalanya ya. Jadi intinya seseorang ketika melakukan istiqomah kemudian setelah itu terkadang ya sedikit tergelincir, ini merupakan suatu hal yang wajar dan dia harus segera bertaubat ya. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, saddidu wa qaribu ya. Saddidu itu artinya berusahalah untuk selalu lurus ya. Sadat itu kan lurus ya. Wa qaribu dari qarib, apa artinya qarib? Dekat ya. Jadi kalau belum bisa lurus, belum bisa ajak di tengah jalan, minimal dekat ya. Jadi kadang kan sebagian kita ada yang berusaha tapi kok belum bisa gitu loh ya. Berusaha untuk meninggalkan sebuah kesalahan tapi kadang masih tergelincir. Ya minimal dekat lah ya. Jadi kalau belum bisa selalu istiqomah, paling enggak bisa mendekatinya ya. Dan dalam masalah ini ada sebuah hadis yang cukup menarik ya, yaitu hadis dari Hanzalah ya. Hadisnya sebentar. Ya, jadi ada sebuah hadis yang cukup menarik dalam hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Hanzalah bin Rabi' al-Usaidi ya. Jadi sahabat Rasulullah SAW yang namanya Hanzalah itu ada dua, Pak. Yang pertama, ada yang tahu mungkin siapa Hanzalah? Hanzalah yang wafat ketika perang Uhud ya. Yang mana wafatnya itu baru pengantin baru ya. Bahkan ketika perang Uhud dimulai itu beliau masih dalam keadaan junub ya. Karena baru menikah, baru malam pertama langsung disuruh perang Uhud. Jadi beliau perang itu masih dalam keadaan junub. Dan beliau radhiyallahu anhu wafat pada perang tersebut dan dimandikan oleh malaikat ya. Jadi pas sahabat nyari jasadnya itu udah terkubur ya dengan tanah dan ada bekas siraman air ya. Julukannya adalah Ghasilul Malaikah, sahabat yang dimandikan oleh malaikat ya.
Masya Allah. Jadi wafat dalam keadaan junub, wafat mati syahid, kemudian dimandikan malaikat. Yang kedua ini adalah Hanzalah yang kita bicarakan ini, yaitu Hanzalah al-Usaidi. Jadi supaya nggak salah paham ya. Jadi Hanzalah itu ada beberapa sahabatnya Rasulullah SAW. Nah, Hanzalah ini pada suatu saat pernah menangis ya. Kemudian tatkala dia menangis itu Abu Bakar lewat di sampingnya. Terus ditanya sama Abu Bakar ya, "Kamu kenapa wahai Hanzalah kok nangis? Kok tiba-tiba nangis kenapa?" Maka Hanzalah mengatakan, "Nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar." Ya. Hanzalah telah berbuat nifak wahai Abu Bakar. Ya. Abu Bakar yang mendengar kaget, loh kok bisa? Padahal kamu ini kan sahabat yang baik. Ya. Dan orang munafik itu kan dulu di Madinah kelihatan gitu. Jadi sifat-sifatnya kelihatan dan orang-orangnya ya itu aja gitu loh. Ya. Nah kamu kan bukan termasuk mereka gitu loh. Kenapa kok kamu mengatakan telah melakukan nifak? Ya. Maka kata Hanzalah ya, kami ini ketika berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu imannya naik, ya. Jadi mungkin kayak kita gini ya, pas di masjid kumpul bareng, ketemu teman-teman yang soleh, ya, maka itu biasanya imannya naik, ya. Nah pas kita pulang ke rumah, ya, ketemu keluarga, ketemu anak, main-main, nah ini kita terasa imannya turun, ya. Rata-rata seperti itu, ya. Dan ini suatu hal yang normal. Jadi di antara tanda orang itu baik, dia bisa merasakan naik turunnya iman, ya. Aku kalau seperti ini imanku naik, ya. Kalau dalam keadaan ini kok agak turun ya. Nah, kalau kita bisa merasakan indikasi seperti itu, ini termasuk tanda bahwasanya ada kebaikan dalam diri kita, insya Allah, ya. Nah, maka kata Abu Bakar pun apa? Loh ya sama, aku juga gitu loh, ya. Bukan kamu tok gitu loh. Abu Bakar sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah SAW, ya, manusia paling mulia setelah Rasulullah SAW, sahabat yang paling mulia, itu aja seperti itu gitu loh, sama aja, apa yang membedakan gitu ya. Maka supaya menenangkan hatinya Hanzalah, diajaklah Hanzalah ini bertemu Rasulullah SAW. Kemudian tatkala bertemu beliau, dijelaskan ya Rasulullah, kami ini kalau pas duduk sama engkau ya di majelis, kemudian mengingatkan tentang surga dan neraka, itu imannya naik, ya. Pas balik ketemu istri, ketemu anak, pulang ke rumah, turun lagi seperti itu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Lau tadumuna 'alal halil lati taqumuna biha min 'indi lasafahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turukikum wa ala furusikum." Ya. Seandainya kalian ini keimanannya stagnan, ya, maksudnya ya segitu terus, nggak naik nggak turun, niscaya kalian akan disalami oleh para malaikat, ya. Malaikat yang di atas turun nyalami kalian, ya, di jalan-jalan, di tempat kumpul kalian dan di tempat tidur kalian. Maksudnya apa? Suatu hal yang mustahil gitu loh, nggak mungkin, ya, nggak mungkin malaikat turun nyalamin kita satu-satu, ya. Alias perasaan atau naik turunnya iman itu suatu hal yang wajar, ya. Jadi kata beliau, walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan, ya. Kata Rasulullah SAW, tapi ya Hanzalah, namanya kita sebagai manusia itu sa'ah. Apa artinya sa'ah, Pak? Sa'ah, waktu, ya kan, atau jam, ya. Maksudnya apa? Ada waktu yang kadang kita gunakan untuk ibadah, ya. Ada waktu yang kadang kita gunakan untuk menambah keimanan. Tapi jangan lupa, di sana juga ada waktu yang bisa kita lakukan untuk misalnya refreshing, ya, atau bermain bersama keluarga dan anak, atau kerja, ya. Jadi bukan seluruh waktunya itu untuk melakukan ibadah. Sebenarnya semuanya ibadah, ya, tapi maksudnya bukan untuk terus duduk terus ngaji, kan tidak, ya. Jadi ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi itu suatu hal yang wajar. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui tentang sekilas tentang istiqomah, kita akan sedikit membahas tentang manfaat dari orang yang istiqomah, ya. Jadi apa manfaat yang didapat oleh orang yang istiqomah? Jadi di antara menyebutkan manfaat ini, di antara manfaatnya adalah supaya semangat, ya, orang itu semangat. Oh, kalau istiqomah itu akan dapat seperti ini, seperti itu. Nah, ini kan semangat orang. Kalau cuma dikasih tahu istiqomah itu seperti ini, kadang ya
kurang gitu loh. Tapi tatkala kita kasih tahu barang siapa yang istiqomah akan seperti ini seperti itu, insya Allah ini bisa lebih meningkatkan kemauan kita untuk istiqomah. Di antara manfaat dari istiqomah atau buah dari istiqomah yang pertama adalah nuzulu as-sakinah, ya, yaitu adalah turunnya rasa tenang di dalam kehidupan kita. Dalilnya sebagaimana ayat yang telah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, ya. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan janganlah kamu sedih dan takut, ya. Artinya atau perbedaan sedih atau takut itu apa, Pak? Perbedaannya apa? Antara sedih sama takut itu bedanya apa? Kalau sedih itu apa? Yang sudah lalu, ya kan? Wah, aku sedih dulu pernah seperti ini gitu kan. Kalau takut yang akan datang, ya. Itu perbedaan antara sedih dan takut. Makanya di antara sifat wali itu apa? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Sifatnya wali Allah di antaranya mereka itu enggak sedih atas hal yang telah lalu, ya. Maksudnya tidak berlarut-larut ke dalam kesedihan, tidak menyesali maksudnya hal atau perkara duniawi yang terlewat, ya. Dan mereka enggak takut gitu, ya. Besok mau makan apa atau misalnya gimana kehidupanku besok, masih ada pekerjaan atau tidak, mereka tidak takut. Mereka berusaha dan bertawakal. Itu bedanya sedih dengan takut. Nah, orang yang istiqomah ini akan dikatakan janganlah kamu bersedih dan janganlah kamu takut. Kata para ulama, mereka dikasih kabar gembira ini, ya, itu di 3 waktu. Yang pertama indal maut, ketika sakaratul maut tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua wafil qabr, ketika di kuburan itu, ya, datangi malaikat terus ditanya, ya. Dan yang terakhir adalah indal ba'ats, tatkala dibangkitkan, ya. Jadi di 3 tempat ini orang-orang yang istiqomah itu dikasih kabar gembira oleh malaikat, janganlah kamu sedih dan janganlah kamu takut, ya. Dan kemudian yang kedua, manfaat dari istiqomah yang kedua adalah al-busyra bil jannah, ya, yaitu akan diberi kabar gembira, akan diberi surga, ya, akan diberi surga. Dikasih kabar gembira akan diberi surga. Apa dalilnya? Dalilnya lanjutan ayat yang tadi, ya. Jadi ini ayat kalau kita pahami atau kita ketahui, ini cukup untuk menjelaskan keutamaan istiqomah, ya. Ini ayat apa ya? Innalladzina qalu. Ayat Fussilat, ya. Fussilat ayat 30, ya. Ini ayat utama tentang masalah istiqomah, ya. Jadi lanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ya. Kata para malaikat tersebut, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian, ya. Kemudian di antara manfaat istiqomah yang lain adalah sa'atur rizki fid dunya, ya. Orang yang istiqomah itu akan dilapangkan rezekinya di dunia, ya. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, ya. Seandainya mereka jin dan manusia itu istiqomah, ya, di dalam Islam, la asqainahum, niscaya akan kami beri mereka air, ma'an ghadaqa, air yang berlimpah, ya. Barang siapa yang istiqomah maka dia akan kami beri air yang melimpah. Apa kaitannya sama rezeki? Di sini enggak disebutkan akan kami beri rezeki. Di sini cuma disebutkan akan kami beri air yang melimpah. Mana kaitannya dengan rezeki, Pak? Kaitannya mana? Hubungannya ayat ini dengan orang yang istiqomah akan dikasih rezeki. Taib. Kata para ulama, diantaranya dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ainama kanal ma'u kanal malu, ya. Dimanapun atau lafadz dalam Al-Quran yang di situ disebut Allah akan kasih air, itu artinya Allah akan kasih harta, ya. Jadi kayak contohnya apa? Dalam surat Nuh itu, ya, manfaat orang yang bertakwa, ya, atau bertaubat istighfar, ya. Orang manfaat istighfar atau taubat itu kan disebutkan apa? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Apa lanjutannya? Yursilis samaa alaikum midrara.
Kalau kalian beristighfar maka Allah akan kirim air dari langit. Ya, maksudnya apa? Dikasih rezeki. Ya memang maksudnya itu adalah diturunkan hujan, tapi terkandung dalam makna tersebut adalah akan dikasih rezeki. Ya, jadi kata Umar bin Khattab, di mana di situ disebutkan ada air dalam Al-Quran, Allah akan kasih air, Allah akan kasih hujan, itu maksudnya Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Ya, jadi itu hubungannya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini di antara manfaat dari istiqomah adalah insyirahu as-sadr wal hayat at-thayyibah, ya, yaitu rasa lapang di dalam hati kita, rasa tenang dalam hati kita, dan kehidupan yang baik. Ya, yang patut dipahami apa? Namanya kehidupan yang baik atau kaya itu kan tidak harus secara materi, ya kan? Ada orang yang selalu sehat terus, ya. Ada orang yang diberi keluarga dan anak-anak yang soleh-solihah, itu sebuah kekayaan, ya, yang mungkin sebagian orang belum mendapatkannya. Ya. Ada orang yang dimudahkan sholat tepat waktu, itu kan rezeki itu. Ya. Mungkin sebagian kita belum menyadari, ya, padahal itu rezeki. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti, kata Allah, Allah itu kalau udah janji mesti dilakukan. Ya. Beda sama kita, ya, sebagian kita. Ya. Ya, kalau Allah di dalam Al-Quran berjanji, ya, jadi ada kaedah, ini penting para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi janji Allah itu mesti ditepati. Ya. Sebaliknya ancaman Allah terkadang kalau Allah mau ditepati, kalau Allah sayang kepada hambanya ya kadang dimaafkan. Ya, ini merupakan sebuah karunia dari Allah. Ya. Allah kalau sudah berjanji hal yang baik, barang siapa yang melakukan amal soleh akan dikasih rezeki, barang siapa yang melakukan amal soleh akan dikasih kehidupan yang baik, mesti dikabulkan. Ya. Tapi tatkala Allah mengancam dengan azab, misalnya barang siapa yang melakukan maksiat maka dia akan seperti ini. Nah, ini kembali ke masyiatillah. Ya. Kalau Allah mau ya bisa aja diazab, dan itu bukan menunjukkan Allah itu kejam. Itu menunjukkan adil. Allah itu adil. Hambanya melakukan kesalahan ya dihukum, ya, itu adil. Tapi terkadang pun Allah saking sayangnya Allah kepada kita, banyak dari kesalahan-kesalahan kita yang tidak dianggap, ya, dimaafkan seperti itu. Nah, apa kata Allah? Barang siapa yang melakukan amal soleh dan dia beriman dari laki-laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan kami beri kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang nyaman, ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti akan kami beri pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka kerjakan, ya. Kemudian pembahasan yang terakhir dalam masalah ini yaitu bagaimana atau kiat-kiat supaya kita bisa lebih istiqomah, ya. Di sini kita akan sebutkan beberapa, ya. Di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk lebih istiqomah, yang pertama adalah fi'lut ta'at minal faraid wan nawafil, ya. Yaitu melakukan ketaatan yang bersifat wajib maupun sunnah. Jadi mutlak, berusaha untuk selalu taat kepada Allah, ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis qudsi, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, ya, yang lebih aku cintai dari hal-hal yang hukumnya wajib, ya. Jadi sesuatu yang paling Allah cintai itu adalah tatkala kita melakukan ibadah yang hukumnya wajib, ya. Jadi ini perlu kita pahami supaya apa? Supaya nanti kita lebih perhatian dengan hal-hal yang sifatnya wajib. Jadi kalau ada hal yang wajib dengan yang sunnah, maka harus lebih didahulukan yang wajib, ya. Sebagaimana kata kaidah, man syaghalahu al-fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Barang siapa yang dia tersibukkan dengan hal-hal yang wajib dari melakukan hal yang sunnah, jadi karena dia sibuk melakukan hal yang wajib sampai akhirnya yang sunnah nggak sempat gitu, fahuwa ma'dzur, maka orang ini dimaafkan, diberi uzur. Wa man syaghalahu naflu 'anil fardi fahuwa maghrur, ya. Sebaliknya barang siapa yang tersibukkan dengan hal yang sunnah sampai dia melalaikan hal yang wajib, maka orang ini maghrur atau tertipu, ya. Jadi
maksudnya apa? Jadi jangan sampai kita pas melakukan hal-hal yang sunnah itu kok lebih khusyuk gitu loh ya. Lebih perhatian ya dibanding pas melakukan hal yang wajib ya. Pas sholat wajib kadang ketinggalan ya. Terus dilakukan dalam keadaan seadanya. Pas sholat sunnah, tarawih dan sebagainya semangat ya, pakai baju yang baik dan sebagainya. Nah, ini kan kebalik ya. Harusnya melakukan hal yang wajib ini harus lebih diperhatikan karena itu sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Ya, dan tidaklah hambaku terus-menerus melakukan hal yang sunnah sampai aku mencintainya ya. Jadi cara istiqomah yang pertama secara umum adalah melakukan seluruh ketaatan baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kemudian yang kedua di antara cara istiqomah yang kedua adalah tadi Afan belum selesai ya. Jadi mungkin ada yang bertanya mana kaitannya dengan istiqomah. Jadi lanjutan hadisnya itu bunyinya seperti ini. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi. Kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, ini hadis sahih rawahul Bukhari. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya. Pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Maksudnya apa? Bukan berarti Allah kemudian jadi telinga, tidak, waliyazubillah ya. Tapi maksudnya apa? Hamba tersebut akan dimudahkan untuk tidak mendengar kecuali hal yang baik. Nah, ini istiqomah ya kan? Kemudian wa basarahu alladzi yubsiru bihi. Begitu pula aku akan jadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Maksudnya apa? Dia tidak akan menggunakan penglihatannya dalam hal yang haram. Ini istiqomah ya kan? Wa yadahu allati yabtishu biha. Begitu pula aku akan menjadi tangannya, kata Allah, yang dia gunakan untuk melakukan aktivitas ya. Maksudnya apa? Allah akan memberikan hamba tersebut hidayah sehingga hanya melakukan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, warijlahul lati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang digunakan untuk melangkah. Maksudnya adalah hamba tersebut akan dimudahkan untuk melakukan atau melangkah ke tempat-tempat yang baik dan tidak pergi ke tempat-tempat yang buruk. Ini semua istiqomah ya. Jadi cara yang pertama yaitu adalah melakukan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Minta tambahan waktu sedikit ya, insyaallah. Berapa menit? Yang kedua adalah di antara cara yang lain adalah al-iktsar min qiraatil Quran, yaitu memperbanyak baca Al-Quran ya. Mana dalilnya kalau membaca Al-Quran itu bisa menyebabkan orang lebih istiqomah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kepada sesuatu yang paling benar. Aqwam itu artinya yang paling lurus. Maksudnya apa? Kalau kita pengen cari tentang akidah yang paling benar, bacalah Al-Quran. Maka Al-Quran akan menunjukkan kita akidah yang paling benar. Kalau kita pengen cari masalah muamalah, bacalah Al-Quran. Maka niscaya Al-Quran akan menunjukkan cara muamalah yang paling tepat. Kalau kita pengen tahu cara akhlak dan bagaimana bergaul dengan manusia, bacalah Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menunjukkan akhlak yang paling baik ya. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir, "In huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim." Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebuah peringatan bagi seluruh makhluk. Liman syaa'a minkum ayyastaqim ya, bagi siapapun di antara kalian yang mau istiqomah. Di sini disebutkan kata istiqomah. Jadi banyaklah membaca Al-Quran, insya Allah kita dimudahkan untuk istiqomah. Yang ketiga di antara cara supaya lebih istiqomah adalah as-suhbah as-salihah. Ini penting sekali, tadi telah kita jelaskan, yaitu teman bergaul yang baik ya. Apa dalilnya? Ayat yang tadi dibaca di awal majelis ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Surat Hud ayat 112 ya. Dan istiqomahlah engkau wahai Muhammad SAW bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu ya. Ini menunjukkan bahwasanya teman kita bergaul ini bisa sedikit banyak mempengaruhi keimanan dan keistiqomahan kita. Dan juga sebuah hadis yang sering kita dengarkan, masalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir ya. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi ya. Ini bukan maksudnya pandai besi itu pekerjaan yang buruk, bukan. Ini cuma permisalan saja ya. Orang yang baik kalau kita enggak
beli minyak wanginya, paling enggak apa? Ketularan wanginya atau bisa mencium baunya yang enak, ya. Ini menunjukkan teman sangat berpengaruh. Sebaliknya pandai besi, ya, kalau enggak dia membakar baju kita, minimal akan menulari bau yang kurang sedap, ya. Dan juga dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu seperti agama temannya, ya, maka hendaknya kalian lihat siapa teman kalian. Dalam sebuah peribahasa Arab disebutkan, kalau kamu pengen tahu tentang seseorang, jangan tanya dia, ya. Misalnya kita pengen mengetahui jati diri seseorang, ya. Misalnya ada orang yang mau melamar anak putrinya misalnya, jangan tanya ke orangnya, ya, kamu gimana agamanya, kamu gimana, ya mesti akan disebutkan yang bagus-bagus, ya kan. Lihat siapa apa temannya, karena biasanya teman ini menggambarkan pribadi orang tersebut, seperti itu. Dan tasyabuh bidzahir yuaddi ila tasyabuh bil batin. Kesamaan dalam hal yang nampak ini bisa menyeret ke dalam kesamaan dalam apa? Keyakinan, ya. Itulah kenapa kok kita nggak boleh tasyabuh dengan orang kafir. Nah, emang kalau pakai salib bisa mempengaruhi keimanan, ya. Emang kalau kita cuma mengucapkan selamat Natal bisa mempengaruhi keimanan. Ya, khawatirnya, ya, awal-awal mungkin seperti itu, ya. Nanti lama-lama, nah, batinnya keseret, ya. Jadi tasyabuh yang zohir ini bisa menyeret kepada tasyabuh yang batin atau keyakinan, ya. Kemudian di antara hal yang lain yang bisa membantu untuk istiqomah, nah ini penting sekali para jemaah yang dirahmati Allah, yaitu at-tawassut wal i'tidal, ya. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beramal, ya. Rasulullah SAW bersabda, la yushadu atau la yushada ad-dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah seseorang mempersulit dirinya sendiri dalam agama ini kecuali pasti akan kalah, ya. Jadi kita ini ketika ingin mencari suatu ibadah, terutama ibadah yang sunnah, ya, kalau ibadah wajib tidak ada pilihan. Ketika kita mau melakukan ibadah sunnah itu dicari kira-kira yang kita mampu istiqomah. Contohnya apa? Misalnya sholat malam, ya. Kita cari kira-kira saya itu biar bisa sholat malam setiap hari itu berapa rakaat, gitu ya. Oh saya mampunya 7, ya udah 7 aja, ya. Oh saya mampunya 3, 1, nggak apa-apa. Yang penting bisa istiqomah. Kan dalam hadis disebutkan apa? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang konsisten meskipun sedikit, ya. Ini lebih bagus dibandingkan, aku mau sholat malam 11 rakaat, 23 atau berapa, tapi cuma 1 malam saja. Besok pas mau melakukan lagi, waduh kok abot ya, kok berat ya, wah nggak usahlah tidur aja. Nah, jadi ketika seseorang terlalu berlebih-lebihan atau melakukan ibadah yang terlalu memaksakan, ini khawatirnya malah putus di tengah jalan, ya. Begitu pula puasa misalnya, wah aku mau puasa Daud misalnya setiap hari, ya. Baru 3 hari habis itu putus, ya. Atau baru sepekan, wah kok berat ya, aku harus kerja, harus seperti ini. Nah, lebih baik cari ibadah yang kira-kira kita bisa mampu. Oh puasa Senin Kamis saja, atau 3 hari setiap bulan, ya. Atau setiap 2 hari sekali misalnya, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah yang keenam, membaca cerita para nabi dan orang-orang soleh. Ini juga termasuk bisa membantu istiqomah. Jadi ketika kita membaca sirah nabi, membaca cerita-cerita orang soleh, ini bisa membuat kita semangat, ya. Ternyata perjuangan mereka tuh lebih berat, ya. Ujian mereka tuh lebih berat, ya. Aku sekarang baru seperti ini aja kok sudah kalah. Nah, jadi dengan membaca cerita-cerita mereka ini bisa membuat kita membantu istiqomah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, yaitu jangan terlalu berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, ya. Jadi sekali lagi, hal yang mubah itu ya mubah, hukumnya boleh. Tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Karena biasanya kalau seseorang itu berlebih-lebihan dalam melakukan hal yang mubah, bicara hukumnya mubah, tapi kalau berlebih-lebihan biasanya akan menyeret kepada hal yang buruk, ya. Pertama tanya kabar, ngobrolin tentang pekerjaan. Kemudian mulai bicara yang kurang bermanfaat, lama-lama nyerempet ghibahin orang, ya. Jadi atau mungkin lihat HP, ya. Lihat HP hukumnya mubah, ya. Lihat YouTube atau apa misalnya. Kalau kebanyakan, nah khawatirnya nyenggol-nyenggol yang lain misalnya, ya. Jadi
mubah itu boleh, tapi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir, ini sangat penting sekali, yaitu adalah ad-du'a, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tanpa Allah bukanlah siapa-siapa, ya. Kita tanpa karunia dan kekuatan Allah tentu tidak akan bisa melakukan ibadah dan istiqomah di dunia ini. Dan di sana banyak doa-doa, di antaranya seperti ya muqallibal qulub, ya sabit qalbi ala dinik. Kemudian juga doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku minta supaya dimudahkan melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, ya. Kemudian ini termasuk penting sekali para jamaah, berdoa ihdinas siratal mustaqim yang kita baca setiap sholat, ya. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan ketika kita baca Al-Fatihah itu memang fokus, ya, dari awal harus fokus, tapi pas sampai ihdinas siratal mustaqim harus lebih fokus lagi. Karena kita itu sejujurnya sedang berdoa, ya, minta dikasih tahu mana jalan yang benar, dan kalau kita sudah menemukannya, kita minta agar diberi apa? Keistiqomahan di dalamnya. Demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla yang dapat kita sampaikan, kita pelajari pada pagi hari ini. Yang benar semuanya datangnya dari Allah, dan yang salah itu karena kurangnya ilmu kami, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sebelum ditutup mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang belum jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita itu ingin menjalankan ibadah istiqomah, tapi kadang-kadang terhalang dengan kebutuhan ekonomi. Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mau bertanya, maksudnya terhalangi dari melakukan istiqomah itu pengen kita akan melakukan pekerjaan yang tidak jadi pindah, kita dagang, kita ada pembeli, gitu-gitu. Iya, itu maksudnya sampai meninggalkan hal yang wajib atau hanya yang sunnah mungkin? Ya mungkin kadang-kadang kita terlambat dalam menjalani ibadah wajib. Oh iya, iya betul. Sunnahnya juga tertinggal. Oh iya. Kalau yang berkaitan dengan ibadah sunnah, jadi kan kaedahnya ketika ada 2 hal yang satu level gitu, ya, ada 2 maslahat yang memang kita harus pilih salah satunya, nggak bisa dilakukan dua-duanya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita pilih yang paling besar maslahatnya, ya. Jadi ya insya Allah setiap orang kan beda-beda, ya, pertimbangannya beda-beda, tinggal dinilai aja mana maslahat yang lebih besar buat aku, ya. Ini kalau masih levelnya ibadah sunnah, ya. Tapi kalau sudah melakukan, maksudnya sampai enggak ke masjid misalnya, ya, apalagi menurut pendapat yang kuat insya Allah bagi laki-laki harus sholat di masjid, ya kan, atau sampai misalnya mengakhirkan sholat dari waktunya sampai mepet gitu, nah ini ya jangan kalau seperti itu, ya, karena ini sudah hampir melakukan hal yang haram, khawatirnya seperti itu. Sedangkan gimana kita pengen mendapatkan keuntungan tapi melakukan hal yang haram, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Habis itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam. Saya pernah kalau sholat malam tiap hari di rumah, tapi kalau keluar kota tidak pernah sholat malam. Gimana Ustaz? Oh ya, ya mungkin seperti ini Pak. Jadi mungkin kita kalau pas di rumah bisa sholat malam 11 rakaat gitu, ya, mungkin, ya. Nah, pas keluar ya tinggal dikurangi aja. Misalnya 1 rakaat atau 3 rakaat seperti itu. Yang penting tetap melakukan sholat malam, meskipun mungkin kuantitasnya dikurangi seperti itu. Bahkan kalau sampai memang benar-benar nggak bisa, karena mungkin kita lagi capek, ya, atau nauzubillah min dzalik sedang sakit. Dalam hadis disebutkan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana muqiman shahihan. Apabila seorang hamba itu sedang sakit atau safar yang menyebabkan dia itu meninggalkan rutinitas sunnah, ya, rutinitas sunnah yang kadang dia lakukan, maka kata Rasulullah SAW, dia akan tetap ditulis pahalanya, ya. Jadi qadarullah kita memang nggak bisa sholat malam pas itu, maka kalau kita
biasanya sholat malam ketika nggak safar, maka insya Allah tetap dapat pahala. Atau biasanya kalau di rumah puasa sunnah, ya, kebetulan pas hari Senin safar misalnya, maka ini insya Allah tetap ditulis pahalanya. Ini merupakan manfaat bagi orang yang istiqomah juga itu. Jadi bisa panen pahala meskipun ada uzur sedang tidak melakukan. Wallahu a'lam. Berarti kalau luar kota boleh sholat malam? Boleh. Jadi sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika safar itu ada dua. Yang pertama sholat witir, ya. Yang kedua adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Selain itu beliau nggak sholat. Maksudnya kayak qobliyah maghrib, qobliyah isya itu sunnahnya malah nggak sholat bagi orang musafir. Ya. Tapi yang tetap disunahkan itu adalah sholat witir dan sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh. Wallahu a'lam. Mungkin cukup ya Pak, insya Allah. Fadhal. Apa Pak? Bertanya tadi dari pengantar pertama, Ustaz menyampaikan terkait istiqomah berbagi dalam dua level atau dua hal. Pertama dalam hal tauhid, kemudian yang kedua dalam hal menaikkan perintah dan menjauhi larangan. Dari dua level itu sendiri, kalau kita jelaskan seperti satu tataran konsep, kemudian satu lagi praktikalnya dalam aktivitas seharian. Nah, bagaimana jika kita dalam istiqomah itu baru di level 2, artinya tataran praktikan itu dilakukan larangan mentaati perintah, tetapi dalam hal konsep terhadap ketauhidan itu masih belum sempurna, belum mengetahui secara akademis atau secara literasi belum konkret. Nah, itu bagaimana caranya? Iya. Masalah ketauhidan ini kan sebenarnya yang paling penting itu kan adalah jadi sebagaimana ilmu yang lain ya. Jadi ilmu itu kan ada dua, ada ilmu wajib, ada ilmu sunnah ya. Ilmu wajib itu adalah ilmu yang memang kalau kita nggak tahu kita dosa ya. Kayak misalnya tata cara sholat 5 waktu ya, tata cara puasa ya. Ini ilmu wajib ya. Beda kalau misalnya orang belum mampu zakat terus dia belajar tentang zakat. Nah, ini namanya ilmu sunnah ya. Atau orang belum bisa haji, belajar tentang haji. Nah, ini ilmu sunnah ya. Begitu pula masalah tauhid. Kalau yang dimaksud di sini adalah tauhid yang memang basic ya, memang mendasar dan penting, pokok itu ya. Maksudnya tentang tidak boleh syirik, kemudian harus semata-mata menyerahkan atau memberikan ibadah hanya kepada Allah. Ini kan yang paling pokok ini sebenarnya. Ya, jadi kalau yang dimaksud adalah tauhid ini ya harus wajib ini. Ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah ilmu akidah yang sebagai tambahan gitulah ya. Mungkin tentang hari kiamat ya. Maksud saya tentang hari kiamat itu beriman kepada hari kiamat wajib. Tapi adalah misalnya tafsilnya itu loh ya. Kan kadang kayak Dajjal sifatnya bagaimana itu akidah memang. Tapi kan suatu hal yang mungkin saat ini atau sebagian orang mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah tauhid yang mendasar, tauhid yang misalnya nggak boleh melakukan syirik ya harus, ini wajib, harus dia ketahui ya. Maksudnya harus lebih dia perhatikan sebelum melakukan perintah-perintah maupun larangan yang lain. Wallahu a'lam. Semoga dapat dipahami. Oh ya, monggo. Oh, mungkin akhwat ada yang bertanya, mungkin 2 soal. Afwan, soalnya waktunya ada mepet. Ya, 2 atau 1, silahkan. Mungkin akhwat ada pertanyaan? Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaranya agak kecil, agak keras. Agak kurang jelas. Afan, agak kurang jelas Ibu suaranya. Kurang keras. Belum terdengar.
Afwan Ibu, ini suaranya tidak terdengar, mohon maaf. Ini baru kedengeran. Silakan Bu. Silakan Bu. Nah, gimana Pak? Gimana? Ya. Sah? Oh, langsung rukuk. Maksudnya surat pendek lagi gimana? Contohnya gimana maksudnya? Jadi setelah dia baca Al-Fatihah, terus? Oh, baca surat lain lagi seperti itu. Oh, iya. Taib. Jadi kalau yang ditanyakan adalah hukum membaca surat pendek 2 kali gitu ya, mungkin ya? Oh, mungkin seperti itu ya pertanyaannya Bu ya. Jadi baca surat pendek 2 kali dalam 1 rakaat ya ini tidak apa-apa ya. Jadi bahkan hukum membaca surat pendek itu kan sunnah dalam sholat. Jadi katakan kita lagi membaca Al-Fatihah, habis itu waladhdallin amin, terus kita rukuk misalnya. Habis itu kita baru ingat, oh iya aku tadi belum baca surat pendek. Maka ini kata para ulama jangan kembali lagi ya. Karena hukum membaca surat pendek dalam sholat itu adalah sunnah. Sedangkan rukuk itu hukumnya apa? Wajib, rukun ya. Dan orang yang sudah masuk ke sebuah rukun itu nggak boleh kembali ke rukun sebelumnya karena ingin melakukan hal yang sunnah ya. Beda kalau misalnya lupa Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah hukumnya apa? Rukun ya, wajib. Nah, misalnya orang ketika rukuk, oh ya tadi saya belum baca Al-Fatihah, ya dia harus balik lagi ya. Dia harus berdiri lagi terus membaca Al-Fatihah, terus nanti rukuk lagi, terus nanti sujud sahwi di akhir. Tapi kalau cuman karena oh ya tadi saya lupa baca surat, ya udah nggak usah ya, lanjutkan. Habis rukuk iktidal lanjutkan karena sekali lagi baca surat itu hukumnya sunnah. Semoga ini yang dimaksud dalam pertanyaannya Ibu. Wallahu a'lam. Insya Allah cukup ya Pak ya. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan kita lebih istiqomah dan menambah keimanan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.